Puji Tuhan, haleluya, shalom untuk para hamba-hamba Tuhan dan Holy dimanapun Anda berada. Saya ingin kembali menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang hari ini, yaitu temanya hidup dalam rancangan Tuhan. Kenapa saya ingin membawakan tema ini? Karena ini sangat penting supaya dalam hidup kita sehari-hari itu benar-benar dalam rancangan Tuhan maupun di dalam pelayanan kita tiap-tiap hari, supaya kita tidak menyimpang dari apa yang ditentukan oleh Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan atas hidup kita, sehingga semua apa yang kita kerjakan itu benar-benar maksimal sesuai yang Tuhan kehendaki. Kenapa selama ini banyak orang-orang yang tidak bisa maksimal melakukan apapun untuk Tuhan maupun dalam hidupnya? Itu karena mereka keluar dari apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai dari mana sih manusia itu mulai meninggalkan rancangan Tuhan, mulai tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan blueprintnya Tuhan, yaitu setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia sudah meninggalkan dari rancangan Tuhan, dia hidup menurut rancangannya sendiri. Dan hari ini kita akan kembali bagaimana sih Tuhan merancang kita, untuk apa dan apa yang harus kita lakukan. Kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-26 sampai ayat 28. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita mempelajari ayat-ayat ini, begitu besarnya kuasa Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita. Ada 4 bagian penting di ayat yang pasal 1 tadi di kitab Kejadian, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Secara khusus itu ada 4 bagian penting cara kita bisa memenuhi rancangan Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-26 bagian A, di situ berbicara tentang komunikasi. Karena di situ baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ ada komunikasi. Komunikasi Bapak Ibu, ini kita biasanya komunikasi yang dimaksud sini adalah doa bagi kita. Komunikasi yaitu berbicara satu dengan yang lain, yaitu contohnya saya dengan si A, saya ngomong dan si A mengerti apa yang saya bicarakan, kemudian si A ngomong dengan saya mengerti apa yang dimaksud. Itulah yang disebut di komunikasi, yaitu 2 arah. Dalam komunikasi ada berbicara, ada juga yang ada mendengar. Bukan hanya kita berbicara saja, tetapi kita juga mendengar dari apa lawan kita. Demikian juga apa yang terjadi di hari-hari ini. Saya perhatikan banyak gereja-gereja sekarang, banyak anak-anak Tuhan, bukannya mereka berdoa kepada Tuhan, bukannya mereka berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi mereka hanya melaporkan sesuatu kepada Tuhan. Pagi-pagi dia laporan, malam dia laporan kepada Tuhan.
tanpa kita berkomunikasi yang baik, tanpa doa yang baik. Kenapa? Karena kalau doa yang baik adalah kita melapor kepada Tuhan, kita cerita kepada Tuhan, baik senang, baik susah, baik apapun kita bisa cerita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan ngomong kepada kita, akan menjawab kepada kita, bisa melalui Dia berbicara dalam hati kita, Dia juga bisa melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan juga bisa melalui alam Tuhan berbicara kepada kita tentang apa jawaban Tuhan, tentang apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ada dua hal penting yang perlu kita ketahui tentang doa atau komunikasi. Doa adalah persekutuan antara manusia dengan Allah. Jadi ingat, doa itu adalah satu persekutuan, komunikasi itu adalah satu persekutuan. Kita manusia bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, maka Tuhan itu akan transfer kekuatan kepada kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan transfer kekuatan. Yang menjadi pertanyaan kita, seberapa kuatnya Tuhan? Pasti kita semua menjawab bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Demikian juga dengan kita. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, di situ banyak contoh-contoh orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, dia punya kekuatan yang luar biasa. Menghadapi apapun mereka tenang. Daniel, dia menghadapi singa, dia tenang saja. Dia tidak ketakutan. Kenapa? Karena Daniel bersekutu dengan Tuhan, dan Daniel tahu bahwa Tuhan punya kekuatan yang sanggup melindungi Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api, mereka tenang-tenang saja. Kenapa? Karena kekuatan Allah, Allah melindungi. Demikian juga dengan kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang hebat. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan itulah yang ada pada kita. Sama dengan kalau saya umpamakan kita manusia itu seperti lidi, dan Tuhan itu seperti besi yang sebesar tangan saya ini, yang bersih ungkul, yang bulat, yang sebesar tangan kita. Lidi itu memang rapuh, tetapi kalau lidi itu dimasukkan, disatukan dengan besi, maka lidi itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa? Kekuatan besi itu. Dan lidi itu tidak bisa dipatahkan lagi. Demikian juga dengan kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita punya kekuatan yang luar biasa menghadapi pandemi COVID-19 ini, menghadapi tentang ekonomi, menghadapi keluarga, menghadapi anak, menghadapi pekerjaan, semuanya kita akan punya kekuatan. Karena satu perkara, tiap-tiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi semua mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti tahu bahwa semuanya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu karena ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Yang kedua, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam waktu kita berdoa, kita punya keintiman dengan Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai ayat ke-8, yaitu Tuhan itu akan transfer kepada kita, yaitu transfer karakter. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, orang-orang itu akan memiliki karakter Kristus, karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau Bapak Ibu bergaul dengan seseorang, itu pasti Bapak Ibu sadar atau tidak sadar dipengaruhi. Suatu hari Bapak Ibu, saya punya kaum muda yang selalu sama dengan saya.
pelayanan, ikut kemana-mana, dia ikut mendampingi saya. Suatu hari orang bilang sama anggota kaum muda kami, wah kamu seperti om saja, batuknya semua diikuti. Tanpa sadar mereka mengikuti saya. Cara saya ngomong, saya cara batuk, bahkan cara saya berpikir, mereka sudah mengikuti. Kenapa? Karena mereka tidak sadar itu saya sedang mempengaruhi mereka. Jadi waktu kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita erat bersekutu dengan Tuhan, semakin Allah itu akan mempengaruhi kita. Karakter-karakter Allah itu akan ada dalam diri kita. Kita menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Kita menjadi orang yang sukacita, kita menjadi orang yang bermurah hati, kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang perkataan apapun itu sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan, karena Allah itu mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi karakter kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang mencerminkan akan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga yang seterusnya Bapak Ibu, dalam komunikasi, dalam doa, apa yang perlu kita memahami, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Kenapa banyak orang yang kecewa dalam doa? Doaku kok nggak dijawab-jawab, saya nggak dijawab Tuhan, nggak ada mujizat dalam hidupku, tidak ada pertolongan Tuhan dalam hidupku. Karena ada beberapa hal yang perlu kita memahami, bahwa dalam doa juga dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga, kita harus tahu apa yang kita doakan. Jadi waktu kita ngomong dengan Tuhan, waktu kita komunikasi dengan Tuhan, kita harus tahu apa yang harus kita komunikasikan gitu. Banyak yang berdoa asal-asalan, ya yang penting berdoa saja, yang penting aku bersekutu dengan Tuhan, tanpa mengetahui apa yang kita sedang lakukan. Ya hanya ngikuti formalitas-formalitas yang terjadi dalam kehidupan. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga tadi, yaitu untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Jadi ada orang-orang yang berdoa, yang berkomunikasi dengan Tuhan, itu dengan tujuan untuk memenuhi hawa nafsunya. Yang diminta itu hanya untuk hawa nafsunya. Pasti Tuhan gak akan berikan. Karena Tuhan tidak ingin apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita, itu nanti membuat dia ditolak Tuhan, menjadi orang yang sombong. Kalau banyak orang yang diberkati Tuhan, akhirnya berkat Tuhan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi berkat Tuhan untuk melawan Tuhan. Banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan secara finansial. Apa yang mereka lakukan? Malah mereka melakukan untuk melawan Tuhan. Uang yang dipakai, harta yang dipakai, kepintaran yang Tuhan berikan, dipakai untuk apa? Dipakai untuk berjudian, dipakai untuk mabuk-mabuk, dipakai untuk apa? Untuk perzinahan, dipakai untuk kesombongan dan sebagainya. Pasti kalau kita berdoa kepada Tuhan yang ujung-ujungnya untuk hawa nafsu kita, mau ingin keinginan hawa nafsu kita, pasti Tuhan gak akan berikan. Karena Tuhan tidak ingin apa yang Tuhan berikan ini kepada kita itu malah bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk menjelekkan nama Tuhan, untuk melawan Tuhan. Pasti Tuhan gak mau berikan. Yang kedua yang harus kita ketahui, dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, jadi komunikasi doa kita kepada Tuhan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasti Tuhan berikan. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan benar-benar untuk kebutuhan hidup kita, pasti Tuhan berikan. Tapi berapa banyak orang yang menyadari bahwa apa yang dia minta itu Tuhan berikan. Bahkan sebenarnya kalau kita mau fair dalam hidup kita, sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Lebih dari apa yang kita butuhkan. Soal makan minum Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Apakah kita kekurangan? Tidak. Kalau hari ini saya tanya kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tidak kekurangan makan. Untuk makan sehari cukup, firman Tuhan cukup makanan kami sehari, cukup untuk makanan sehari. Cukup sehari cukup. Tapi kita kan punya kelebihan. Masih ada sisa mungkin beras, masih ada sayur, mungkin masih ada ikan untuk besok. Bahkan mungkin ada tabungan walaupun sedikit. Untuk pakaian, kita lebih pakaian kita.
Saya yakin Bapak Ibu punya pakaian bukan hanya satu, lebih daripada satu. Padahal yang Bapak Ibu hanya satu yang Bapak Ibu bisa pakai. Gak mungkin Bapak Ibu pakai celana dua, kan gak mungkin. Cuma satu. Padahal celana Bapak Ibu punya berapa? Bapak Ibu punya apa lagi? Punya baju, pasti punya banyak. Gak mungkin kita pakai baju dalam sehari itu sekali pakai banyak-banyak. Kita punya sepatu mungkin berapa pasang. Gak mungkin kita pakai sepatu sekali pakai sepatu 5 pasang. Gak mungkin Bapak Ibu. Kita banyak satu pasang, pakai hanya satu pasang. Yang satu pasang itu pun kan sebelah kiri sebelah kanan, gak dua-duanya sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau kita merenungkan dengan baik bahwa Tuhan itu sangat memenuhi janjinya. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan kepada kami kecukupan, Tuhan bahkan bukan hanya kecukupan saja yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan memberi kelimpahan kepada kita. Yang ketiga, apa yang akan Tuhan dalam doa, yaitu dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 sampai 24, yaitu apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita ceritakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ujung-ujungnya semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk hawa nafsu kita, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang dipengaruhi hati pikirannya oleh Tuhan, yang karakter Tuhan dalam hidupnya, memenuhi hidupnya, maka apa yang mereka minta, apa yang mereka mohonkan kepada Tuhan, itu hanya semata-mata untuk Tuhan. Semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dia minta berkat supaya dia bisa memberkati orang lain. Dia punya kesehatan, dia minta kesehatan kepada Tuhan supaya dia bisa melayani Tuhan, supaya dia bisa memuji Tuhan, dia bisa menyembah Tuhan, dan dia bisa beraktivitas yang ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada doa ya, ada orang yang berdoa, ada orang yang berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak minta untuk kebutuhannya sendiri, dia tidak untuk anak cucunya, tetapi dia hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang berdoa demikian, orang-orang yang bersekutu demikian, pasti orang-orang ini pasti diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena apa yang dia minta untuk Tuhan. Sama dengan Bapak Ibu, saudara semuanya. Kalau Bapak Ibu minta kepada saya sesuatu yang saya berikan itu untuk kesenangan, untuk kemuliaanku, untuk kebanggaanku, untuk kesenanganku, untuk pekerjaanku, untuk menyelesaikan semua yang ada dalam pikiranku, pasti saya akan berikan dengan sukacita. Bahkan saya akan kasih lebih dari apa yang Bapak Ibu minta. Demikian juga kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, rancangan Tuhan yang pertama, karena manusia ini adalah manusia yang istimewa. Dari semua ciptaan Tuhan, kitalah satu-satunya yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Gak ada yang serupa dan segambar Tuhan, hanya kita. Dan kitalah manusia satu-satunya yang dipercayai oleh Tuhan untuk mengatur dunia ini. Makanya waktu Tuhan menciptakan kita, itu benar-benar dia benar-benar sangat hati-hati. Dan semua tahu bahwa kalau kita pelajari tentang anatomi kita manusia, begitu rumitnya. Karena kita diciptakan Tuhan dengan satu keintiman, dengan satu persekutuan, dengan satu komunikasi yang begitu luar biasa, sehingga terjadilah kita. Maka kita menjadi orang-orang yang istimewa. Oleh sebab itu, maka dalam hidup kita sehari-hari, jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan meninggalkan keintiman dengan Tuhan. So, kalau kita meninggalkan keintiman dengan Tuhan, maka kita selanjutnya nanti hal-hal yang besar tidak akan kita capai. Hal-hal yang besar tidak akan kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita hanya mendapatkan yang biasa-biasa saja. Dan yang seterusnya, Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam Yunus pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai 5, selain kita harus tahu apa yang kita doakan, kita harus tahu cara berdoa. Ini penting, cara berdoa. Cara berdoa di sini bukan berarti cara tekniknya berdoa berlutut, bahasa, tata bahasanya, atau berdiri dan sebagainya, bukan itu. Tetapi ini berbicara tentang sikap hati. Dalam kitab Yunus pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, yaitu sikap hati gimana? Sikap hati bertobat.
Banyak orang berkomunikasi dengan Tuhan, orang bersekutu dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia tidak mendapatkan transfer karakter dari Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya nggak bertobat, hatinya nggak bertobat. Dia hanya melakukan formalitas saja. Maka cara pendekatan kita dengan Tuhan, cara keintiman kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar intim dengan kita dan kita intim dengan Tuhan, maka kita harus sikap hati kita bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak benar, meninggalkan hati yang tidak benar. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-10, sikap caranya selain kita bertobat, yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa, mengaku kesalahan yang kita lakukan selama ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengakui. Apakah Tuhan nggak tahu apa yang kita lakukan? Tahu, cuma dengan pengakuan itu bahwa kita sadar bahwa kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah gitu. Dan kita butuh belas kasihan. Kita sadar bahwa yang saya lakukan ini salah. Oh Tuhan, saya minta ampun. Dan bukan hanya kita saja yang kita minta pengampunan, kita juga bisa minta pengampunan untuk bangsa negara kita. Kita bisa minta pengampunan untuk daerah kita. Kita bisa minta pengampunan bagi jemaat-jemaat kita. Kita mewakili pengampunan bagi banyak orang, supaya belas kasihan Tuhan juga tercurah kepada orang lain. Dan yang ketiga, yaitu dengan iman. Berdoa dengan iman. Banyak orang yang berdoa tidak iman. Kita berdoa dengan iman, artinya meyakini apa yang kita minta itu sudah kita terima. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 16, Markus 11 ayat yang ke-24, itu diajari kita berdoa dengan iman, meyakini walaupun belum kita dapatkan yang kita minta, tetapi yakin. Makanya doa kita bukan dipenuhi dengan merengek-rengek, tetapi doa kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kenapa orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan selalu dimulai dengan keintiman? Selalu dimulai dengan apa? Dengan ucapan syukur waktu kita berdoa. Kenapa? Karena dia mempercayai bahwa Tuhan pasti memberikan, bahkan dia percaya yang dia minta itu sudah dia terima. Karena firman Tuhan mengatakan sebelum timbul dalam hati kita pun Tuhan sudah memberikan kepada kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan memberikan berkatnya di waktu kita tidur, waktu kita istirahat Tuhan memberkati kita, Tuhan mencukupi kita. Makanya belajar kita hidup berkomunikasi dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Di mana kita berdoa, di mana-mana, di mana saja. Tidak harus kita ucapkan doa-doa kita, Bapak Ibu. Kita bisa berdoa dari dalam hati kita, kita bisa berdoa dalam pikiran kita, nggak harus tutup mata, Bapak Ibu. Apakah bisa kita berdoa sambil bawa mobil? Bisa. Menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan waktu bawa mobil bisa, Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena bukan masalah sikap tubuh ini yang Tuhan butuhkan, tetapi hati kita, pikiran kita yang terus bersekutu dengan Tuhan, yang terus ada komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau naik mobil tutup mata ya tabrakan, Bapak Ibu. Makanya kita bisa waktu naik bawa mobil, kalau di ladang sambil nanam, sambil mencangkul, bisa terus hati kita bersekutu dengan Tuhan, meyakini apa yang kita tanam pasti diberkati Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Maka selalu waktu nanam itu bukan dia meminta, tetapi bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mempercayakan saya menanam kentang. Dan terima kasih buat berkat-Mu, kentangnya bagus, harganya bagus, dan semua berkat-berkat melimpah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi semuanya bukan untuk diri kita, semuanya untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan, kita punya komunikasi dengan Tuhan, karena kita diciptakan Tuhan. Mula pertama ada komunikasi di surga. Jadi jangan tinggalkan
komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena persekutuan bisa banyak cara yang kita lakukan. Kita bisa bersekutu melalui pujian penyembahan, bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dalam doa. Banyak yang bisa kita lakukan persekutuan. Yang penting kita jangan sempat berpisah dengan Tuhan. Sebab waktu kita berpisah dengan Tuhan, waktu kita jauh dengan Tuhan, maka kita sebenarnya manusia-manusia yang rapuh, manusia-manusia yang keluar dari rancangan Tuhan, manusia-manusia yang akan diperbudak oleh dunia ini, manusia-manusia yang akan diperbudak oleh setan, manusia-manusia yang akan diperbudak oleh dosa, yang akan hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kecemasan. Tetapi orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, dipenuhi dengan ucapan syukur, karena dia merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidupnya, Tuhan ada dalam hatinya, Tuhan ada dalam keluarganya, Tuhan ada dalam pekerjaannya, dan Tuhan ada dimanapun mereka berada. Dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini poin yang pertama, dan saya akan nanti lanjutkan di poin yang kedua. Orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupnya, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Nanti ikuti sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.